Kristen Elim, kembali lagi kita bertemu dalam sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kakak undang kita membaca kebenaran firman Tuhan, bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Sebelum itu kita angkat satu pujian, bukan sembarang bekerja. Nyanyi dengan sukacita, dengan damai. Shalala, luar biasa. Shalala, dia raja segala raja. Shalala, hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa. Jadi bekerja sekali lagi, bukan sembarang bekerja, bukan sembarang bekerja. Shalala, luar biasa. Shalala, dia raja segala raja. Shalala, memanggilku menuailah. Hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa. Jadi bekerja Kristus yang mulia. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa datang di hadapan-Mu Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau datang untuk membaca kebenaran firman Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Roh Kudus ambil alih, berikan kami pengertian sehingga kami mengerti yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik SD Kristen Elim, mari sama-sama kita membaca Alkitab kita yang terambil dalam Markus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-19. Kakak ulangi lagi, Markus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberi namanya Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak burung. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Amin. Adik-adik, sudah kita awali tadi bahwa bukan sembarang bekerja, artinya kita melakukan pekerjaan Tuhan itu bukan sembarang pekerjaan yang ada di dunia ini. Itu berbeda. Tuhan karuniakan pekerjaan itu kepada kita masing-masing sesuai dengan kemampuan kita. Kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Di sini dikatakan adalah Yesus memanggil ke-12 rasul. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus memanggil ke-12 rasul sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan kehendaknya, dia mengenal siapa yang dia pilih. Dia mengenal secara pribadi siapa yang dia pilih. Nah, oleh 12 murid Tuhan Yesus memperluas kerajaannya, memberitakan Injil lewat orang-orang yang dia pakai sesuai dengan kehendaknya. Adik-adik, pelajaran apa yang kita harus dapat dari 12 murid Tuhan Yesus? Yang pertama, lewat 12 murid Tuhan Yesus, Tuhan membangun dasar untuk kerajaannya. Nah, kakak mau gambarkan seperti apa pekerjaan Tuhan itu. Nah, adik-adik sudah pernah melihat atau belajar tentang pembangunan sebuah rumah. Kalau adik-adik sudah pernah melihat pembangunan sebuah rumah, berarti yang dibangun dulu itu apa? Yang dibangun duluan itu apa? Yaitu dasarnya, dasar daripada rumah itu. Nah, kakak ambil satu gambaran ini, artinya supaya kita bisa mengerti oleh 12 murid yang Tuhan tetapkan untuk membangun gereja-gereja Tuhan, sehingga sampai saat ini oleh pekerjaan orang-orang pilihan Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan Yesus sampai saat ini, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali,
pekerjaan itu akan terus dikerjakan oleh orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kita boleh dapat belajar lewat kebenaran firman Tuhan seperti 12 murid Tuhan Yesus. Yang kedua adalah Injil Kerajaan Allah diperluaskan sampai adik-adik dan kakak boleh dapat mendengar Injil itu, karena Tuhan Yesus memakai orang-orang pilihannya untuk boleh dapat mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak ada di dunia ini. Itu dikhususkan oleh Tuhan kepada orang-orang pilihannya. Jadi kakak yakin dan percaya adik-adik yang membaca kebenaran firman Tuhan dan kakak saat ini, kita termasuk di dalamnya. Kita termasuk di dalam pekerjaan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus melakukan sesuai dengan Tuhan mau dalam kehidupan kita, memberitakan kebaikan Tuhan sehingga orang-orang boleh dapat mengenal Tuhan yang kita sembah. Bahkan kita dapat melakukannya melalui kehidupan kita. Melalui kehidupan kita, orang-orang dapat berkata, dia adalah murid daripada Tuhan Yesus. Dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, adik-adik, apa yang kakak boleh dapat sampaikan kepada adik-adik mengenai 12 murid Tuhan Yesus, yaitu Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita dalam posisi apapun. Walaupun posisinya nggak jelas, posisinya yang dipandang, tetapi itu kalau pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita. Karena ketika Tuhan menempatkan kita, misalnya di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada, Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita. Karena dimanapun kita berada, di situ kita menggambarkan kasih Kristus. Dimana apapun yang kita kerjakan harus berpusat pada kemuliaan Tuhan. Di luar itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ingat, di balik semuanya itu Tuhan sediakan yang terbaik bagi kita. Segala yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin Tuhan mengasihi kami, dan lewat kebenaran firman Tuhan, Tuhan terus membentuk kehidupan kami, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan menuju pada tujuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan adik-adik SD Kristen Elim dalam setiap pembelajaran, situasi, bahkan setiap aktivitas yang mereka lakukan. Tuhan menyertai kehidupan mereka. Mereka ada di dalam tangan Tuhan. Dan juga guru-guru SD Kristen Elim juga, Tuhan mengetahui semuanya yang dikerjakan, yang dilayani dalam sekolah Elim. Tuhan, biarlah Tuhan memberikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kembalikan berlipat-lipat kali ganda berkat Tuhan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.